dari 50 negara muslim yang ada di dunia, 29 adalah negara Islam atau semi negara Islam. 15 negara sekuler dan 6 negara netral atau negara netral agama. Nah, jadi sudah benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara netral agama. Karena memang konstitusi Indonesia tidak menyebut kata Islam maupun kata sekuler. Halo, selamat datang di seri Dunia Islam. Dalam beberapa video ke depan, saya akan menjelaskan beberapa tema yang terkait dengan dunia Islam. Tema ini terkait dengan mata kuliah yang saya berikan. Nama mata kuliahnya adalah Islam dan Isu-Isu Global. Nah, sepanjang video ini dan video-video ke depan nanti, saya akan menjelaskan tentang dunia Islam dan berbagai macam persoalannya. Jadi, mata kuliah Islam dan isu-isu global terkait dengan bagaimana kaum muslim merespon isu-isu yang berkembang di dunia atau bagaimana persoalan yang terjadi di dunia Islam. Nah, pada episode pertama ini saya akan menjelaskan peta politik dunia Islam. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan pengantar dulu tentang apa itu dunia Islam, apa itu negara muslim, dan juga negara Islam yang kita sering dengar dan banyak orang salah kaprah dalam menggunakannya. Oke, setiap kali kita bicara tentang dunia Islam, yang kita maksudkan adalah dunia di mana kaum muslim hidup, baik di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim maupun di negara-negara di mana muslim minoritas. Jumlah muslim minoritas di dunia ini sangat beragam. Ada yang jumlahnya kurang dari 1 juta, ada yang jumlahnya besar sekali, lebih dari 100 juta. India misalnya adalah negara mayoritas Hindu tetapi memiliki minoritas muslim yang sangat besar. Jumlah muslim di sana sekitar 200 juta, besar sekali. Dan secara populasi kira-kira kedua atau ketiga terbanyak di dunia setelah Indonesia dan Pakistan. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang dunia Islam, kita berbicara tentang kaum muslim di berbagai belahan dunia. Yang kedua adalah negara muslim. Ya. Negara muslim merujuk kepada negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Mayoritas artinya lebih dari separuh, 50% plus 1. Ya. Jadi negara mana saja yang populasi muslimnya lebih dari separuh, kita menyebutnya sebagai negara muslim. Nah, karena itu jangan dikacaukan antara negara muslim dan negara Islam. Saya sering mendengar atau membaca orang menggunakan kata negara Islam, sebetulnya yang dia maksudkan adalah negara muslim. Nah, jadi kita harus hati-hati di sini menggunakan istilah negara muslim dan negara Islam. Oke, lalu apa negara Islam itu? Secara sederhana, negara Islam itu merujuk kepada konstitusi suatu negara. Ya. Jadi negara Islam itu bukan merujuk kepada perilaku masyarakatnya, bukan merujuk kepada bagaimana tampilan warganya. Sebagian kita mungkin dengan mudah menyebut satu negara sebagai negara Islam semata-mata karena kita melihat perilaku warganya kita anggap cukup Islami atau tampilan warganya cukup religius, ya, karena itu kita sebut sebagai negara Islam. Nah, yang benar adalah negara Islam itu terkait dengan konstitusi. Jika sebuah negara konstitusinya menyebut kata Islam, baik di pasal dasar negara maupun di pasal agama resmi negara, maka kita bisa menyebut negara itu sebagai negara Islam. Atau paling tidak kita menyebutnya semi negara Islam. Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih jauh beda negara Islam dengan semi negara Islam. Jadi, secara umum yang dimaksud dengan negara Islam adalah negara-negara yang konstitusinya menyebut kata Islam.
Nah, dari sekitar 200-an negara di dunia ini, ada 50 negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, dan karena itu kita menyebut mereka sebagai negara Muslim. Dari 50 negara ini, ada 29 negara di mana konstitusinya menyebut kata Islam. Baik di pasal yang terkait dengan dasar negara, pasal dasar negara adalah pasal yang menjelaskan fondasi atau landasan suatu negara berdiri, ya. Nah, kadang-kadang kata Islam itu disebutkan di pasal penting ini, ya, di pasal dasar negara. Ada juga konstitusi yang menyebutkan Islam di bagian awal. Jadi bukan di pasal dasar negara, tetapi di pasal-pasal awal, baik di pendahuluan atau pengantar, di mana Islam disebut sebagai agama resmi negara misalnya. Nah, dari 50 negara itu ada 29 negara yang konstitusinya menyebut kata Islam. Penyebutan kata Islam di dalam konstitusi ini penting untuk kita membedakan antara negara Muslim, negara Islam, dan negara sekuler, ya. Jadi kalau negara Muslim adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara Islam adalah negara yang konstitusinya menyebutkan kata Islam, khususnya di pasal dasar negara. Sementara negara yang konstitusinya tidak menyebut kata Islam, kita bisa menyebutnya sebagai negara netral kalau memang kata Islam itu tidak ada sama sekali, atau kita bisa menyebutnya sebagai negara sekuler kalau kata sekuler atau kata sekularisasi itu disebutkan di dalam konstitusinya. Nah, kalau kita cek konstitusi negara Islam, ada 15 negara yang secara spesifik menyebutkan kata sekuler atau padanannya di dalam konstitusi tersebut. Negara-negara ini bisa kita sebut sebagai negara sekuler atau negara Muslim sekuler. Sementara ada negara-negara yang konstitusinya tidak menyebut kata Islam maupun kata sekuler. Jumlahnya ada sekitar 6 negara. Saya menyebut negara ini sebagai negara netral atau negara netral agama. Jadi dari 50 negara Muslim yang ada di dunia, 29 adalah negara Islam atau semi negara Islam. 15 negara sekuler, dan 6 negara netral atau negara netral agama. Lalu apa saja contoh negara Islam atau semi negara Islam itu? Yang paling jelas, yang sering mendeklarasikan diri sebagai negara Islam adalah negara seperti Iran, ya, yang menyebut dirinya sebagai Republik Islam Iran, juga Pakistan, ya, Republik Islam Pakistan, dan Kerajaan Arab Saudi. Nah, 3 negara ini adalah negara Islam karena secara resmi mereka mengaku sebagai negara Islam dan konstitusinya juga secara jelas menyatakan Islam sebagai dasar negara. Adapun contoh semi negara Islam adalah negara-negara yang tidak menyebutkan Islam secara spesifik di dalam pasal dasar negaranya, tetapi mengakui Islam sebagai agama resmi negara. Misalnya Mesir, Yordania, dan juga Malaysia. Jangan lupa, meskipun Malaysia adalah negara yang cukup demokratis, tetapi bentuk negara Malaysia adalah kerajaan. Dan Islam memainkan peran yang sangat penting, baik di dalam konstitusi maupun di dalam perundang-undangannya. Nah, sementara contoh negara-negara sekuler adalah seperti Turki, Azerbaijan, Turkmenistan, dan negara-negara di Asia Tengah pada umumnya, ya. Seperti kita tahu, Turki adalah negara sekuler. Sejak didirikan sebagai negara Turki modern, Turki mencanangkan diri sebagai negara sekuler. Kata sekularisasi atau pemisahan agama dan negara disebutkan secara jelas di dalam pasal dasar negara konstitusinya. Begitu juga dengan negara-negara di Asia Tengah. Ketika mereka merdeka dari Uni Soviet pada awal 1990-an, mereka tidak mengadopsi Islam sebagai dasar negara, bahkan Islam tidak disebutkan di dalam konstitusinya. Justru mereka mengadopsi sekularisme atau sekularisasi sebagai dasar negara.
Nah, kategori yang ketiga adalah negara netral agama atau negara-negara yang netral. Jumlahnya tidak banyak, hanya ada 6 negara, ya, yaitu Indonesia, Lebanon, Sudan, Niger atau Niger, Sierra Leone, dan Bosnia Herzegovina. Nah, inilah negara-negara netral agama atau secara singkat kita bisa menyebutnya sebagai negara netral. Nah, jadi sudah benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara netral agama. Karena memang konstitusi Indonesia tidak menyebut kata Islam maupun kata sekuler. Kita juga bisa membedakan negara-negara muslim dari bentuknya. Kalau tadi kita membedakannya dari bentuk identitasnya. Apakah negara muslim itu berbentuk negara Islam, negara sekuler, atau negara netral. Nah, secara pemerintahan kita bisa membedakannya menjadi dua. Negara-negara muslim yang berbentuk monarki atau kerajaan, dan negara-negara muslim yang berbentuk republik, baik dalam format presidensialisme atau dalam format parlementarianisme. Sebagian besar negara muslim di dunia mengambil bentuk republik. Jumlahnya sekitar 40 negara, ya. Negara-negara seperti Indonesia, Mesir, Iran, Pakistan, ini semua mengambil bentuk republik, ya. Jangan salah, tidak serta-merta negara yang republik itu berarti negara yang demokratis atau negara yang mengadopsi sekularisme sebagai dasar negara seperti Turki. Ada beberapa negara muslim yang mengadopsi bentuk republik, tapi pemerintahannya atau format negaranya adalah negara Islam, ya, seperti Iran dan Pakistan misalnya. Kedua negara ini adalah negara republik, tetapi dasar negaranya atau landasan negaranya adalah Islam. Nah, sebagian kecil negara-negara muslim memilih monarki. Jumlahnya sekitar 10 negara. Negara-negara seperti Arab Saudi, Oman, Bahrain, dan sebagian besar negara Teluk mengambil monarki sebagai bentuk pemerintahannya. Negara-negara yang mengambil bentuk republik biasanya menjalankan pemerintahannya dalam bentuk presidensialisme atau parlementarisme. Sebagian besar negara muslim mengambil presidensialisme sebagai bentuk pemerintahannya. Hanya ada 3 negara yang mengambil bentuk parlementarisme, yaitu Bangladesh, Pakistan, dan Irak. Nah, jadi dari 40 negara muslim yang berbentuk republik, sebagian besar menganut presidensialisme. Hanya ada 3 yang menjalankan atau menganut parlementarianisme. Nah, sementara itu, negara-negara yang berbentuk monarki, kita bisa membedakannya menjadi monarki absolut dan monarki konstitusional. Sebagian besar negara muslim berbentuk monarki absolut. Artinya, negara itu diperintah atau dipimpin secara otoriter. Hanya ada 3 negara yang dipimpin atau dikelola secara monarki konstitusional, yaitu Maroko, Yordania, dan Malaysia. Oke, biar tidak terlalu panjang, sekarang saya akan bicara tentang bagaimana kondisi negara-negara muslim itu dilihat dari performa demokrasinya. Kita sering berbicara tentang hubungan Islam dan demokrasi. Pertanyaannya, bagaimana negara-negara muslim di dunia, ya, di antara 50 negara-negara muslim itu menjalankan demokrasinya. Nah, ada beberapa lembaga penelitian di dunia yang menilai atau memberikan indeks demokrasi setiap tahunnya. Saya ingin merujuk sebuah lembaga yang secara rutin mengeluarkan indeks demokrasi, yaitu The Economist Intelligence Unit. Ya, ini data tahun 2024 tentang bagaimana negara-negara di dunia menjalankan demokrasinya. Nah, dari negara-negara di dunia yang diteliti oleh The Economist Intelligence Unit, tidak ada satupun negara muslim yang mendapatkan status full demokrasi atau demokrasi penuh. Sebagian besar negara-negara muslim mendapatkan status hybrid atau otoriter, ya. Hybrid itu artinya gabungan antara demokrasi dengan otoritarianisme. Sementara
otoriter adalah status yang betul-betul tidak demokratis, ya, negara-negara diktator yang dipimpin secara semena-mena itu masuk dalam kategori ini. Nah, sebagian kecil negara muslim mendapatkan status demokrasi, tetapi demokrasinya cacat atau yang disebut sebagai flawed democracy. Jadi, The Economist Intelligence Unit ini punya 4 kategori dalam menilai suatu negara, yaitu negara yang full democracy, negara yang flawed democracy, kemudian negara yang hybrid, dan terakhir adalah negara yang otoriter. Nah, sebagian besar negara-negara muslim adalah negara-negara yang otoriter atau negara hybrid. Sedikit yang berbentuk flawed, demokrasi yang cacat, dan tidak ada satupun negara muslim yang mendapatkan status demokrasi penuh. Nah, kalau kita lihat indeks demokrasi negara-negara muslim di sini, yang paling tinggi mendapatkan poin demokrasi itu adalah Malaysia, ya. Secara dunia, Malaysia berada di ranking ke-40. Jadi Malaysia dan Indonesia ini dulu sering bertukar tempat, ya. Indonesia selalu atau sebagian besar nomor 1, ya, seringkali nomor 1, kadang-kadang disusul oleh Malaysia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berada di bawah Malaysia, ya. Posisi Indonesia sekarang 56, di atas 50-an, ya. Jadi cukup jauh jarak Indonesia dan Malaysia sekarang. Malaysia berada pada posisi 40, mungkin sebentar lagi Malaysia menjadi atau mendapatkan status full democracy, ya. Nah, selain Malaysia dan Indonesia ada Albania, berada di ranking ke-66, kemudian Bangladesh. Nah, Bangladesh ini juga negara yang cukup demokratis, ya, meskipun kita sering mendengar ada persoalan ekonomi, ada masalah konflik internal di sana, tetapi Bangladesh negara yang cukup demokratis. Kemudian juga Tunisia. Nah, Tunisia ini pernah menjadi negara yang sangat demokratis, ya, nomor 1 atau nomor 2 setelah Indonesia. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ada masalah politik di sana dan sekarang posisinya ada di urutan kelima di antara negara-negara Muslim atau peringkat ke-82 dunia, ya. Nah, jadi seperti kita bisa lihat di sini, hanya ada 8 negara Muslim yang berada dalam peringkat dunianya di bawah 100. Sisanya negara-negara Muslim umumnya berada di peringkat di atas 100, ya. Negara-negara Arab umumnya adalah negara-negara otoriter. Seperti Mesir, Uni Emirat Arab, kemudian Juzur Qomar atau Comoros dan Yordania. Ini adalah negara-negara Arab yang termasuk sebagai negara otoriter. Nah, kalau kita bertanya negara muslim mana yang paling tidak demokratis, indeks ini bisa menjelaskan kepada kita, ya, negara yang paling tidak demokratis adalah Afghanistan. Ya, Afghanistan itu peringkat dunianya 167. Kemudian Suriah, kemudian Turkmenistan, kemudian Chad, Sudan, Libya, dan Tajikistan. Ini adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sangat otoriter atau sangat tidak demokratis, ya. Nah, negara-negara yang di bawah ini seperti Maldives, Brunei, Sahara Barat, Kosovo, Somalia adalah negara-negara yang tidak berada di dalam radar The Economist Intelligence Unit, ya. Mereka tidak diteliti baik karena dalam keadaan konflik, situasi konflik, sehingga tidak memungkinkan lembaga ini untuk menjalankan penelitian di sana. Nah, jadi itu gambaran umum peta politik dunia Islam. Nanti dalam video-video selanjutnya saya akan lebih detail bicara tentang situasi politik, kondisi ekonomi, dan juga demografinya secara umum. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Salam.